Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 akan sedikit menjelaskan hasil diskusi kami mengenai kode etika profesi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khairotunisa, NIM 023, dan nanti ada teman saya yaitu Zarotina Fia, NIM 193. Langsung masuk ke materi aja ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Sebelum membahas kode etika profesi, di sini saya akan menjelaskan pengertian etika. Secara etimologis, istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos. Dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, yakni tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir dalam bentuk jamak, artinya adalah kebiasaan. Secara etimologi, etika adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Etika bisa disamakan artinya dengan moral atau mores dalam bahasa Latin. Akhlak atau kesusilaan berkaitan masalah nilai. Etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah predikat nilai susila atau tindak susila baik dan buruk. Dalam hal ini, etika termasuk dalam kawasan nilai, sedangkan nilai etika itu sendiri berkaitan dengan baik buruk perbuatan manusia. Selanjutnya yaitu pengertian profesi. Suatu profesi dapat didefinisikan secara singkat sebagai pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian tetap. Komarudin mendefinisikan profesi adalah jenis pekerjaan yang menurut pengetahuan tinggi khusus dan latihan istimewa. Dalam KBBI, profesi adalah pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian tertentu, keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Kriteria profesi meliputi bidang tertentu saja atau spesialisasi. Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus, bersifat tetap atau terus-menerus, lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan, bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat, serta terkelompok dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu definisi etika profesi. Etika profesi merupakan tata nilai yang dianut oleh kelompok profesi tertentu sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. Etika profesi ini tercermin dalam etika kerja yang merupakan sistem norma yang digunakan oleh seluruh stakeholder perusahaan. Norma dalam etika kerja merupakan konkretisasi nilai kejujuran, keterbukaan, loyalitas, konsistensi dan dedikasi, kerjasama, tanggung jawab, dan sebagainya. Etika profesi salah satu aturan yang mengikat individu dalam kelompok kerjanya. Sebagai regulasi, hanya mengenal dua bidang perilaku, yaitu perilaku yang sesuai dengan aturan dan yang berlawanan dengan aturan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kode etik. Kode etik dilihat dari epistemologi terdiri dari dua kata, yaitu kode dan etik. Dalam bahasa Inggris terdapat berbagai makna dari kata kode. Di antaranya yaitu yang pertama tingkah laku atau perilaku, yaitu sejumlah aturan yang mengatakan bagaimana orang berperilaku dalam hidupnya atau dalam situasi tertentu. Yang kedua yaitu peraturan atau perundang-undangan tertulis yang harus diikuti. Kode etik adalah pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara etis sebagai pedoman dalam berperilaku. Etis berarti sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Dalam kaitannya dengan istilah profesi, kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Selanjutnya yaitu pengertian dari kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan yang dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran suatu profesi.
Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan nilai profesi hakiki yang tidak bisa dipaksakan oleh luar. Kode etik juga merupakan prinsip-prinsip yang merupakan kesatuan moral yang melekat pada suatu profesi sesuai dengan kesepakatan organisasi profesi yang disusun secara sistematis. Selanjutnya yaitu fungsi dari kode etik profesi. Yang pertama, kode etik profesi sebagai kontrol moral dan pengawasan perilaku yang sanksinya lebih dikonsentrasikan secara psikologis dan kelembagaan. Pelaku profesi yang melanggar, selain menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga dapat bertanggung jawab secara moral berdasarkan kode etik profesinya. Oleh karena itu, sehubungan dengan nilai-nilai dan kepentingan yang terlibat di dalamnya, pengemban profesi dituntut untuk melaksanakan pelayanan profesional dengan dijiwai sikap yang etis. Yang kedua, kode etik profesi menuntun terbentuknya integritas moral yang kuat di kalangan pengemban profesi. Dengan integritas yang kuat ini, diharapkan kompleksitas dan akumulasi tantangan dapat dijawab tanpa perlu merusak citra dari kelembagaan. Yang ketiga, martabat atau jati diri dari suatu organisasi profesi akan ditentukan pula oleh kualitas pemberdayaan kode etik profesi organisasi itu sendiri. Dengan kode etik, bukan hanya klien yang bisa diartikulasikan hak-haknya, melainkan kepentingan negara secara umum juga dapat dijaga. Yang keempat, kode etik profesi menjadi acuan supaya anggota profesi tetap bermartabat dalam profesinya. Dengan adanya kode etik ini, suatu profesi yang dijalankan akan menghindari komunitas dan interaksi yang liar dan cenderung menolerir beragam cara melanggar norma-norma. Selanjutnya yaitu tujuan dari kode etik profesi. Yang pertama, menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga, meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, meningkatkan mutu profesi. Yang kelima, meningkatkan mutu organisasi profesi. Yang keenam, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang ketujuh, memiliki organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Dan yang kedelapan, menentukan baku standarnya sendiri. Kode etik organisasi bertujuan untuk melindungi anggotanya dalam menghadapi persaingan yang tidak sehat dan mengembangkan profesi sesuai cita-cita masyarakat. Kode etik membuat ikatan yang kuat dalam keanggotaan tanpa campur tangan dari pihak luar dan dapat melindungi profesi terhadap pemberlakuan hukum yang dirasa tidak adil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun ucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.